Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur yang benar-benar kita panjatkan dari hati kita yang paling dalam, karena pagi hari ini kita termasuk golongan orang-orang yang datang dalam majelis ilmu. Raudhatul Jannah menjadi taman-taman surga. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita, keikhlasan kita hadir di majelis ini menyebabkan surga pun merindukan kita semua. Amin. Nabi pernah menyampaikan dalam majelis ilmu itu malaikat datang dan menyebut nama-nama kita, menyebut hadirin hadirat yang hadir di tengah-tengah majelis ilmu, dan menyampaikan nama-nama kita kepada Allah dan mendoakan semua hajat-hajat kita dan mendoakan agar kita kelak menjadi ahlul jannah. Amin. Yang kedua, kita panjatkan salam dan salawat kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi yang agung, Nabi Muhammad SAW. Sungguh atas ajaran beliau kita ini menjadi bersyukur bisa mengenal Islam, bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar sana banyak orang yang menghabiskan waktu puluhan tahun meneliti alam semesta, meneliti langit dan bumi, meneliti planet, tapi mereka tidak menemukan siapa pencipta, siapa yang menciptakan semuanya. Mereka hanya menemukan sosok yang jenius, sosok yang hebat, sosok yang luar biasa, tapi mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini beruntung menjadi umat Muhammad, karena ajaran beliau kita dikenalkan sosok yang luar biasa, itu adalah Allah, Zat yang maha besar, Zat yang maha perkasa, Zat yang maha penuh kasih dan sayang, Zat yang akan mengabulkan semua permohonan kita. Maka hari ini mudah-mudahan kita menjadi manusia yang semakin bersyukur menjadi umat Muhammad. Terima kasih kepada panitia, terutama Ibu Titin. Ini sahabat saya sudah lama, madrasah ibu yang ketiga ya, Masya Allah. Saya masih ingat dulu mengawal sebuah program pelatihan spiritual dengan tema umat terbaik itu berkah, khairul ummah barokatul hayah, membangun umat yang terbaik dan juga meraih hidup yang penuh berkah. Tapi kemudian UTHB ini sekarang sudah mulai langka, dan sejak pandemi kita bendera itu diturunkan, tapi alhamdulillah madrasah ibu masih istiqomah. Kenapa istiqomah? Karena dijalankan oleh ibu-ibu yang istiqomah juga. Ya, istiqomah solehahnya, istiqomah cantiknya, dan istiqomah berat badannya. Ya. Ini kayaknya ada yang sindir nih ya. Tapi sindiran saya itu penuh rasa bahagia ya, sindiran yang membahagiakan. Insyaallah. Bapak-Ibu sekalian, kita hari ini sangat bersyukur bertemu dengan penjenengan semua ini. Pertanyaan saya sekarang, siapa di antara penjenengan yang baru pertama kali ikut madrasah ibu? Ya, semua ya, semua. Siapa yang sudah 2 kali? Siapa yang sudah 3 kali? Ya, kecuali panitia ya, panitia betul. Siapa yang sudah 4 kali? Oh, nambah diri ya. Saya ikut Pak, tapi di Lamongan, Jawa Timur madrasah ibu. Oke. Saya merasa bahwa madrasah ibu ini diselenggarakan sangat serius, tidak main-main. Karena kalau main-main pasti banyak alat permainan di sini. Tapi Anda serius, diminta membawa catatan, diminta membawa buku tulis, menunaikan amanah Imam Syafi'i untuk mengikat ilmu dengan menulisnya. Dan ibu-ibu harus kita ketahui bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala
belum menciptakan apapun juga di semesta ini, maka Allah menciptakan satu alat yang pertama kali Allah ciptakan, yaitu apa? Kolam. Kolam itu pena. Pena itu apa? Alat tulis. Dengan kolam itu Allah mencatat semua kehendaknya, mencatat semua takdirnya, mencatat dan menuliskan semua ciptaan-ciptaan, rancangan-rancangan Allah yang luar biasa itu dengan pena. Maka hari ini kita jadikan kolam kita, pena kita, ballpoint kita sebagai alat yang akan mendesain doa-doa kita kepada Allah, yang akan mendesain harapan-harapan kita kepada Allah. Tentang siapa? Tentang bagaimana kita ini mudah-mudahan bisa menjadi ibu khair ummah, bisa menjadi ibu terbaik bagi anak-anak kita, mengantarkan mereka untuk sukses, bukan hanya sukses di dunia, tapi sukses hingga di akhirat. Amin. Yang berikutnya saya ingin menyampaikan, saya mohon maaf karena hari ini suara saya alhamdulillah ya agak serak-serak parau. Kalau serak-serak basah itu penyanyi. Ya, tanggal 12 kemarin saya pulang dari umroh dan ternyata saya kena flu Arab. Ada yang mengatakan flu onta. Padahal saya tidak dekat-dekat sama onta. Ini flunya dari mana? Ontanya dari mana? Ya saya radang dan sempat 4 hari kemarin suara saya nggak keluar. Ya, istri saya sudah berjuang membuat jahe, kencur, serai, kan istri yang soleh begitu ya. Mohon semua bumbu dapur itu diolah, peco, miri. Jadi saya suami dijadikan kelinci percobaan sama dia. Kadang yang keluar bukan suaranya, tapi yang keluar itu mungkin ya malah keringat keluar semua. Kok pedes mana, merico. Pokoknya semua masuk. Ya. Dan hari ini suara saya mulai agak keluar ya. Tolong dimaklumi, inilah sosok Edi Darmoyo dengan suara serak-serak parau ya. Tapi walaupun serak-serak parau, Anda tolong jangan fokus dengan suaranya, tapi fokus dengan isi pesannya. Bisa? Asal saya mudah-mudahan saya bisa ngomong dengan jelas, gitu aja. Baik, kita akan memulai, tapi sebelum dimulai saya ingin tolong Anda mengangkat tangan kanannya dulu semuanya ya. Kemudian tepuk teman sebelah kanannya ya, oke. Cari teman sebelah kanannya bahunya. Ini madrasah ibu ya, madrasah ibu itu harus ada keakraban antara ibu-ibu. Jangan sampai Anda duduk dari hari pertama sampai terakhir ternyata tidak pernah nengok kanan kiri ya, tidak pernah berinteraksi dengan sesama ibu-ibu. Oke, pastikan sosok ibu yang ada di dekat kita benar-benar manusia ya. Ini benar-benar serius ya, pastikan dia bisa disentuh. Pada tahun 2018 saya mengadakan pelatihan UTHB di hotel di Solo. Pesertanya ibu-ibu itu 50 orang, bapak 50 orang. Tapi suatu malam ibu-ibu itu jadi 51. Ini si makhluk jadi siapa ya? Ternyata jin itu juga pengen ikut training. Ya itu makanya pastikan dia manusia seperti kita. Yuk angkat tangan kanannya. Dia taruh sebelah kanan. Tepuk-tepuk ikuti kata-kata saya. Ibu-ibu, hari ini kita akan belajar. Tolong dong, buka mata, buka telinga, dan buka hati, agar ilmu yang kita dengar nanti menghunjam ke hati. Oke? Siap Bu? Sekarang angkat tangan kirinya. Pembalasan lebih, ya Allah, lebih kejam. Ibu, hanya orang kejam yang mengatakan pembalasan lebih kejam loh.
Ini nggak boleh loh ya. Pembalasan harus lebih mesra, pembalasan lebih sayang. Siap ya? Ya, yuk angkat tangan kirinya, taruh di sebelah kirinya. Pembalasan lebih sayang, kita pijit-pijit ya. Sambil ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah, hari ini aku bersyukur mendapat teman yang luar biasa. Mudah-mudahan hati kita semakin dekat, semakin akrab, dan bisa bersama menjadi ibu terbaik di dunia hingga di surga. Amin. Terus bersalaman, ucapkan terima kasih dengan kiri kanannya. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Jangan sampai kita ini berada di Rodotul Jannah, di taman surga, itu menyimpan kesombongan dan keangkuhan. Tumen lambine anyar ya, segol siti raito, ya kan? Nggak apa-apa. Di sini ini Bu Titi ini pengusaha luar biasa ya, tapi masih gabung sama ibu-ibu ngurusi parkir. Tapi saya mundur, parkirnya susah. Yang parkir ini siapa? Bu Titi ya kan? Tak dulu kayu bakat juga nih untuk kelihatan gagahnya gitu. Nah, Anda juga demikian bersama teman-teman ini kan semua kan ibu-ibu semua, betul ya? Ibu-ibu semua sama, derajat kita itu sama. Ya, karena wanita itu ada 3 level derajatnya, yaitu pertama menjadi wanita salehah, yang kedua menjadi istri salehah, dan yang ketiga menjadi seorang ibu yang salehah. Ya. Wanita salehah artinya apa? Seorang wanita yang dia itu sudah balik dan dia memiliki ilmu untuk semakin taat kepada Allah. Dan ketika dia bertemu seorang laki-laki yang melamarnya, maka dia berubah menjadi istri yang solehah. Karena taat kepada suaminya. Dan ketika lahirlah bayi, lahirlah keturunan dari rahim wanita ini, maka dia menjadi ibu yang solehah. Masya Allah. Maka madrasah ibu itu madrasah yang keren loh. Ya, tempat ibu belajar, tempat ibu mau mengasah ilmu, mengasah diri, bahkan sudah punya anak 4, punya anak 5, masih datang ke madrasah ibu. Luar biasa sekali ya. Maka ini perlu dilanjutkan, perlu dipertahankan ya. Maka saya senang sekali melihat program madrasah ibu ini terus berlanjut. Peserta dibatasi nggak ya? Tak terbatas. Masya Allah, tak terbatas. Sampai dunia gaib pun pada ikut semua. Mereka juga, para ibu-ibu dunia gaib juga ikut bersama kita. Karena tak terbatas itu. Baik ibu sekalian, mengapa saya mengangkat topik tentang menjadi ibu khair ummah? Karena hari ini kita dihadapkan pada sebuah kondisi di mana keluarga muslim itu banyak mengalami kondisi di mana anak-anak kita itu mulai kehilangan militansi, kehilangan kecintaan, kehilangan akhlak, kehilangan iman akibat pengaruh sosial media, akibat pengaruh digital marketing. Bagaimana sekarang ini kita melihat banyak wanita berjilbab dari sekolah muslim, sekolah Islam, tapi ketika dia ngomong sama teman-temannya, ucapannya itu adalah ucapan yang tidak mencerminkan akhlak.
mereka bilang anjir lah, mereka bilang mungkin kata-kata yang tidak lagi layak untuk disampaikan. Menurut Ustadz Budi Azhari, ini yang perlu diwaspadai. Anak-anak kita sekarang sulit untuk mengatakan sesuatu dengan ucapan Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah. Tapi mereka lebih mengatakan mampus lu, ya, anjir lu, ya, gila lu, ya, omongan-omongan yang disebarkan oleh sosial media itu sangat mudah masuk kepada anak-anak kita, kemudian mulut mereka itu dengan mudah meniru. Nah, maka tugas kita adalah bagaimana menjadi ibu yang mengawal agar proses ini tidak semakin berlarut-larut. Agar ini harus direm, harus dihentikan. Mungkin mereka ini meniru karena tidak paham, maka tugas kita memahamkan. Apalagi di era sosial media ini jelas pengaruh digital kepada anak kita itu akan menerpa lebih besar ya dibandingkan kita yang memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Maka kita jangan sampai terlena, jangan sampai kemudian lalai untuk menjalankan fungsi ibu sebagai penjaga atau sebagai gerbang yang nanti akan memunculkan lahirnya para pemimpin Islam di masa depan ini. Jadi tidak berhasil kita lakukan, tidak berhasil kita tunaikan. Ya, maka izinkan hari ini kita akan memulai membahas bagaimana menjadi ibu khairul ummah. Kita akan mulai dengan sebuah ayat, yaitu surat Ali Imran ayat 110 ya. Tentang kuntum khairu ummah. Saya mohon maaf tidak sempat membuat slide materi karena memang kondisi kemarin sangat mengganggu ya, karena panas, pilek, pusing, demam, ya akhirnya nggak bisa fokus ya. Di sini ada wifi, Bu ya. Oke, sebentar, tak nyala kali. Ya, di surat Al-Imran ayat 110 sebagai dasar topik kita pada hari ini. Di ayat surat Ali Imran ayat 110 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya adalah kamu, kata Allah, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, menyeru pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran, dan selalu beriman kepada Allah. Jadi ada 4 ciri umat terbaik menurut surat Al-Imran ini. Yang pertama adalah dia memiliki manfaat yang besar untuk manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Umat yang dilahirkan untuk melayani manusia. Jadi dia punya kompetensi, punya nilai, punya sebuah kemampuan yang dibutuhkan oleh manusia. Kemanfaatannya itu dicari banyak orang. Dia punya keahlian yang bisa membantu persoalan manusia. Itu umat terbaik, menjadi solusi bagi zamannya, menjadi solusi bagi umatnya. Ciri yang pertama. Yang kedua, umat terbaik adalah orang yang suka menyeru kebaikan.
ukhrijat dinas ta'muruna bil ma'ruf. Mereka senang menyeru dan mengajak kepada kebaikan. Jadi memiliki karakter, memiliki watak senang mengajak orang lain menjadi lebih baik, senang mengajak orang lain untuk menuju ke arah yang lebih baik. Itu ciri yang kedua. Lalu ciri yang ketiga adalah tanhauna 'anil munkar, yaitu mencegah keburukan, mencegah kejahatan, mencegah kemungkaran, mencegah kezaliman. Dia selalu berusaha untuk mencegah perbuatan yang merugikan orang lain, mencegah sebuah pengaruh-pengaruh yang bisa berbahaya bagi orang lain. Dia mencegah terjadinya peristiwa yang membahayakan orang lain. Dia memiliki kecerdasan untuk tahu bahwa ini baik dan buruk, sehingga dia tahu ini buruk, ini nggak boleh, ini berbahaya, jangan dilakukan. Dan dia akan mengatakan ini tidak boleh dilakukan. Dan ciri yang keempat adalah dia melakukan semua itu, penggeraknya adalah iman kepada Allah. Digerakkan karena iman. Menurut Quraisy Shihab, makna khairul ummah ini secara tekstual juga di tafsir Al-Marogi, ya, itu beberapa ulama mengatakan memang yang disebut khairul ummah oleh Allah ini adalah generasi sahabat Nabi. Mereka yang terbaik itu seperti Abu Bakar, siapa lagi? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali. Ya itulah generasi yang terbaik itu. Dan setelah itu katanya tidak ada. Tetapi menurut ulama yang lain, ini memang khusus disematkan kepada umat Islam, bahwa Allah itu memberi label kepada kita sebagai khairul ummah. Kalau sudah dikasih label, berarti kita itu diharapkan Allah menjadi umat yang terbaik itu, yang memiliki kompetensi atau value yang bisa bermanfaat bagi banyak orang, yang senang mengajak kebaikan, senang mencegah keburukan, dan digerakkan karena Allah. Kan di luar sana ibu-ibu, banyak sekali organisasi atau departemen yang mengajak kepada kebaikan, tapi dia bukan digerakkan karena iman, tapi dia digerakkan karena anggaran. Betul nggak? Begitu anggarannya habis, maka dia nggak berjalan. Ya, yang penting menurut saya adalah bagaimana kita menerima dan menghadapi semua dengan ilmu. Saya tahu kok tadi ada kursi yang bagus disembunyikan di sini. Memang kadang-kadang itu istri solehah itu kalau nggak disindir itu nggak tahu. Coba nih, istri saya punya anak 4. Istri saya itu menyelesaikan semuanya. Ya di dapur ya nyuci, iris-iris berambang bawang, goreng kerupuk, goreng emping, kompor itu nyala semua, ya kan? Terus sambil ngurusi kucing, gitu. Ya, menghani kucing itu istri saya. Maka kadang-kadang kalau nggak disindir itu ya nggak tahu, gitu, nggak tahu. Bu, kopi, gawe diri. Pada perasaan saya, kalau saya buat kopi sendiri dengan buat istri, itu lebih nikmat punya istri. Tapi kadang nggak paham istri. Dari cewek ono, dan kita itu boleh kopi saja. Ini perbujunya kok itu lipo boleh diri, boleh di pojoknya akeh kok. Kalau itu pernah nggak punya suami yang kayak gitu? Pernah? Disuruh nyari gula itu 1 abad nggak ketemu. Buat istri udah kilo nih.
Maka kalau urusan rumah tangga itu istri itu luar biasa. Ya, saya bilang sama istri saya, Bu, ya disoki yang mati iyo, aku sih lah itu. Tapi gue yang asing mati, aku bingung repot, gue gak interaksi nih. Loh, baju ini aja, yang nyimpen istri saya loh. Saya kira loh, pusing mana umum, tak gulai lah ketemu, begitu istri kilo. Makanya suami-suami yang nggak menghargai istri itu suami yang sombong, betul nggak? Lucu. Saya jatuh suka dari istri, pun gulai kaos jeruk, sempak, mumet. Ono niki ibu sesuai. Kita di pojok ini coba dulu kaos suwe, sempak suwe gini komen dicipok meneh. Itu suami saya ngalami gitu pakai kaos. Ono niki kita jedek gini sesuk golak kopi gitu kan. Kita sampai di mana tadi? Kalau korupsi saya pakai muncul ya. Ya ini pengalaman, saya kan juga harus menghargai betapa sosok suami itu kan bentuk format otaknya beda sama wanita. Suami itu fokus ke satu hal, sedangkan wanita lebih lebar ya, dia bisa multitasking. Anda kalau punya suami lagi mau koran, Pak ke saudara Rio, panggungnya diurus. Yo, itu tidak bisa kemudian minyak ngurusi manu nih di nggak bisa. Yang mesti ingin jual kabeh. Tapi kalau istri bayangkan, ini bisa, merantasi, betul ya? Maka ada seorang nyonya besar itu punya pembantu ajaran, itu mumetis. Pembantu ini di ngepel ora iso. Wes kowe rasa ngepel, kowe masak wae. Ya. Kon masak ya ora iso. Wes kowe rasa masak, kowe nyuci wae. Diajari ora iso. Kon akhirnya yang ngepel nyonyanya. Sing nyuci yo nyonyae, sing masak nyonyae. Si Siti mau nonton TV ya. Soalnya kabeh ora iso. Inilah madrasah ibu. Kita serius tapi santai, betul ya? Karena menurut teori pedagogik ya, orang yang belajarnya penuh dengan tekanan ya, itu nggak masuk. Tapi kalau happy, bahagia, kadang-kadang cengenges, itu cepat masuknya. Walaupun sih masuk, sih pakai dong. Nah, kita harus mampu bagaimana menjadi kaum muslimin yang sadar bahwa Rasulullah, bahwa Allah itu punya harapan besar umat Islam ini menjadi khairul ummah, menjadi umat yang terbaik yang dibanggakan oleh Allah, yaitu yang tadi bermanfaat bagi manusia, sedang mengajak kepada kebaikan, mencegah keburukan, mencegah kemungkaran, mencegah kezaliman, dan bergerak karena iman kepada Allah. Tu'minuna billah ini ditaruh di akhir sebagai bentuk penekanan Allah bahwa ketika umat Islam sibuk dan terlibat di berbagai aktivitas apapun, jangan lupa semuanya harus dilandasi iman kepada Allah Ta'ala. Dan untuk mewujudkan generasi seperti itu, bukan dan tidak lain, kita membutuhkan peran seorang ibu. Penjenengan semua, termasuk istri saya, termasuk anak-anak perempuan saya yang besok menjadi ibu. Maka sekarang tugas kita adalah memahami umat terbaik yang dikatakan Allah tadi, punya 4 ciri, bermanfaat bagi manusia. Maka dia harus punya keahlian, dia harus punya sebuah skill yang benar-benar bisa membantu banyak orang. Mungkin pendidikannya harus kita perhatikan,
Ya, mungkin ada sebuah keahlian khusus yang perlu kita bekali kepada anak-anak kita ini. Sedangkan menyeru kebaikan, anak-anak kita itu adalah anak-anak yang senang untuk mengajak baik. Artinya, saya mengatakan membangun generasi terbaik hanya bisa dilahirkan oleh ibu yang terbaik. Artinya ibu ini harus memiliki pemahaman atau ciri-ciri yang sama dengan pakar tadi. Jadi ibu yang memiliki kemanfaatan secara sosial, seorang ibu yang dibutuhkan lingkungannya karena dia menjadi solusi, dia punya peran-peran yang strategis di masyarakat. Ciri-cirinya apa? Dia itu selalu dicari oleh orang di sekitarnya, dibutuhkan, kehadirannya dibutuhkan. Seperti contoh ibu RT misalnya, itu punya peran, ya. Atau dia punya bisnis yang bermanfaat bagi banyak orang, membantu banyak orang, bermanfaat. Bisnis itu ya bisnis, pasti untung. Tapi keuntungan itu, tapi bisnis yang dia jalankan itu memberikan manfaat bagi banyak orang. Karena ada bisnis yang justru menebarkan kemaksiatan. Contoh misalnya, ada kapan itu ya, seorang pengusaha didemo ibu-ibu karena ibu-ibu pada marah karena dia itu jualan PS, PlayStation itu. Anak-anak jadi nggak mau belajar, datang ke situ semua, akhirnya diprotes, didemo emak-emak. Itu contoh bisnis yang tidak memberi solusi. Ya. Dan ibu itu harus senang menyeru kebaikan, senang menyeru kepada mencegah keburukan, dan selalu digerakkan oleh iman. Inilah ciri seorang ibu yang kelak diharapkan bisa melahirkan generasi baru umat. Jadi seorang ibu yang dia punya sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang, seorang ibu yang senang mengajak pada kebaikan. Jadi mulutnya, tulisannya itu selalu mengajak orang untuk ke arah baik. Karena ada loh seorang ibu yang dia itu tidak suka mengajak orang lain untuk berbuat baik. Dia itu hanya diam. Kebaikan ya urusanmu dewe lah, nafsi-nafsi. Dia gak punya kebiasaan, gak punya tradisi untuk mengajak kebaikan. Nah, ini kemudian mencegah kemungkaran, mencegah keburukan. Ini buruk, gak boleh. Ini harus ada seorang ibu yang tegas, dan di mana-mana dia selalu mengingatkan tentang arti penting iman kepada Allah, meyakini bahwa iman adalah sesuatu yang sangat penting. Iman itu seperti Siti Hajar. Ketika dia bersama Ismail kecil ditinggalkan di padang tandus yang besar oleh suaminya Ibrahim, dan dia bertanya kepada suaminya, suamiku, untuk apa engkau membawa aku ke padang yang sepi, gersang, tandus dan panas ini? Ibrahim tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Hatinya sedih, hatinya tidak tega untuk mengatakan dan untuk menjawab sesuatu, karena dia nggak tega. Tapi dengan diperintah Allah, Ibrahim nggak berani mengatakan itu. Sampai kemudian Siti Hajar bertanya, wahai suamiku, kau tidak menjawab dua pertanyaanku. Sekarang aku akan bertanya, apakah ini engkau lakukan karena perintah Allah? Ibrahim baru mengangguk. Kemudian seorang Siti Hajar mengatakan, jika engkau meninggalkan aku dan anakmu di tanah gersang ini karena perintah Allah, wahai suamiku, maka segera tinggalkan aku di sini. Karena Allah pasti akan menjamin hamba-hambanya yang tunduk dan taat kepadanya. Jadi seorang ibu yang mampu menanamkan keimanan yang kuat kepada anak-anaknya, keyakinan akan pertolongan Allah,
keyakinan akan adanya Allah yang akan menjawab semua persoalan kita, membantu pertanyaan kita. Itulah ibu-ibu yang memiliki keimanan yang sangat kuat, dan dengan keimanan itu dia bisa mengajarkan arti keimanan yang kuat kepada anak-anaknya. Anak yang percaya diri, anak yang mantap menghadapi zaman, anak yang kemudian selalu menjalankan sholat 5 waktu. Itu ciri-ciri contoh seorang anak yang telah berhasil kita tanamkan keimanan dalam dirinya. Ramadan mengajarkan kita tentang betapa iman itu penting. Kita tidak tahu anak kita itu benar-benar menjaga puasanya apa tidak, tapi sampaikan kepada mereka bahwa hanya Allah yang tahu. Dan di situ persoalan iman. Maka Luqman Hakim itu selalu mengatakan, wahai anak-anakku, jagalah iman kepada Allah, janganlah menyekutukannya. Nah, maka ibu sekalian, menjadi ibu yang melahirkan generasi khairul ummah harus diawali dari menjadi ibu yang memiliki ciri-ciri atau mau belajar menjadi ibu yang khairul ummah, ibu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi tidak egois hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan keluarganya sendiri, hanya memikirkan anaknya sendiri, tapi dia punya peran yang itu dibutuhkan oleh banyak orang, baik melalui layanan jasa, misalnya salon, atau melalui bisnis, atau melalui lembaga pendidikan, atau melalui acara-acara seperti ini. Tapi dia menunjukkan saya ini bermanfaat bagi banyak orang. Maka ibu seperti ini di mata anaknya, wow, ibuku ini punya peran yang diakui oleh lingkungannya. Apalagi dalam menjalankan usahanya, ibu ini mengajak kebaikan. Yang masak kalau bisa tidak pakai moto, tidak pakai pengawet, ibu, karena ini merugikan kesehatan. Nah, di situ. Kemudian kalau dia itu memiliki jasa penjahit, ya, atau jasa yang lain, itu selalu disisipi dengan pesan-pesan kebaikan. Dan selalu, bu, kalau bisa jangan seperti ini, mencegah keburukan, mencegah kemungkaran. Dan itu dilakukan karena iman. Jadi memberikan nasihat kepada pelanggannya karena iman. Apakah nanti pelanggannya itu kemudian merasa tersinggung? Tidak, dia yang menyampaikan, bu, ini demi kebaikan ibu, ya ini kalau bisa seperti ini, diberikan saran-saran sesuai syariat seperti itu. Misalnya Anda punya wedding organizer, jasa, ya, maka bagaimana jasa ini penuh dengan seruan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan Anda menyampaikan, melayani dengan iman. Ini penting. Maka ibu-ibu harus memiliki kemauan untuk meningkatkan peran-perannya, meningkatkan levelnya menjadi seorang ibu yang lebih bermanfaat bagi banyak orang. Halo. Hai. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi ini bu, apalagi sekarang ini ternyata kita semua masuk di bulan Ramadan. Saya ingin menyampaikan tugas kita sebagai ibu, tugas kita sebagai manusia adalah kita hidup itu sebenarnya adalah berburu husnul khatimah. Betul nggak? Kita ini adalah hamba-hamba Allah, pejuang husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Husnul khatimah adalah akhir yang baik, mati dalam keadaan baik, betul? Maka ada ulama yang mengatakan saat seseorang grafik keimanan dan ibadahnya sedang naik, semakin soleha, tidak mau gibah lagi, sering ke masjid, mengurus banyak anak yatim. Saat grafiknya naik, malaikat maut menjemput, itulah husnul khatimah. Tapi saat pulang haji, kemudian terjadi pertengkaran sama suami istri, ya, kemudian malah membuat
bisnis yang menebarkan kemaksiatan, ya, malah musuhan sama takmir masjid, ngono kan, ya, kemudian menghardik anak yatim, ini menurun, pulang haji malah menurun, kemudian malaikat maut menjemput, itulah su'ul khatimah. Maka manusia ini cenderung naik turun, maka Allah tahu itu, maka dihadirkan Ramadan. Tujuannya apa? Biar ngecas lagi, grafik kita naik lagi, betul? Tadi bangun jam 3 pagi, betul? Ibu-ibu sudah mulai upiak di dapur, betul? Masya Allah. Suami tiba-tiba gampang bangunnya, anak-anak pun mulai bangun lebih pagi, Masya Allah. Grafik naik, kita jaga. Anda sebagai ibu harus kuat menjaga ini semua. Alhamdulillah kalau didukung suami yang sama-sama kuat. Kadang istri itu jauh lebih kuat dari suaminya, ya. Suami mendarat capek, dia butuh istri yang bisa membangunkan. Kalau dengan mulut tidak bisa, dengan sikut, kan gitu. Kalau sikut tidak bisa, dengan ember, kepus-kepus lah gitu. Ya, ini grafiknya naik. Sebenarnya Ramadan itu simbol betapa Allah sayang sama kita, dan Allah ingin kita semua ini husnul khotimah, kita semua masuk surga. Amin. Ya, maka jangan sampai kita abaikan kehadiran Ramadan tahun ini. Melalui madrasah ibu ini, panjenengan semua harus menjadi benar-benar, ya tadi, wanita, istri, dan ibu itu adalah, ada 3 elemen yang ada pada diri seorang ibu. Seorang ibu yang solehah, dia juga pasti istri yang solehah bagi suaminya. Dan istri yang solehah biasanya wanita yang solehah. Maka ketika ibu ini diharapkan bisa melahirkan generasi yang terbaik tadi, maka proses, kalau kita ingin menyampaikan pesan kepada anak-anak kita, kalau anak kita itu besok diharapkan menjadi seorang, kalau dia perempuan, jadi ibu yang melahirkan generasi Islam masa depan yang cemerlang, maka proses menciptakan generasi ini itu sebenarnya harus diawali dengan proses memilih jodoh yang terbaik, jodoh yang pas, jodoh yang berkualitas, jodoh yang punya visi dakwah juga yang bagus. Ya, seperti itu. Jadi kapan menyiapkan generasi terbaik? Dimulai dari proses mencari jodoh yang baik. Ternyata begitu. Dan kalau udah kadung gimana? Nah, tadi itu udah kadung ya kita belajar. Ya udah kadung, Pak, kadung ini Pak. Ya. Ya. Saya tuh kadang-kadang melayani konsultasi di rumah saya itu masalah-masalah yang sudah kadung dulu. Kadung. Iya. Pak, aku tuh ternyata nggak cocok sama suamiku. Kenapa, Bu? Suamiku ternyata egois loh, Pak, nggak pernah peduli. Nah, anaknya Ibu berapa? 4. Jadi menyesal tapi produktif. Bu, wes toh, ditopong tuh ya. Ini kan harus pandai mensikapi, ya itu kan. Ya ini makanya. Ya, saya kadang-kadang kalau bertemu dengan ibu-ibu itu senang, ya, karena ibu-ibu yang punya masalah itu menunjukkan sebenarnya istri itu hanya butuh didengar kok, nggak dikasih solusi nggak apa-apa. Udah didengar itu senang loh. Begitu anak ini mau belum bayar SPP loh, wes wah luar biasa. Terus SPP ini biar, jadi seperti dulu oke, gitu. Udah puas, udah lego. Itu wanita tuh begitu kadang-kadang. Nah, suami juga demikian sama. Dia tuh kadang-kadang ada suami itu yang gampang bolongi, tapi juga ada yang akeh buntete. Itu. Maka Anda sebagai istri harus tahu kapan menyampaikan sesuatu, ya. Jangan langsung suami itu kemudian diceritani banyak hal, jangan yang berat-berat. Suami itu butuh relax. Kalau Anda punya masalah berat, ya, mau disampaikan ke suami, misalnya bayar SPP, kok juga telur sasi gitu ya, itu tolong suami itu dibuat enak dulu, dibuat nyaman dulu.
Kayak soto, kayak soto, kemudian pijeti, ya kan? Ya enak banget, baru diomongin mas, bu, SPP ini toh, kurang patang sapi. Oh iya. Ini kok dia ini dompet kono lho. Oh kosong mas. Ini turun mulai rezeki tapi Allah itu kok karim ya, maha pemurah. Syaratnya apa? Jadi kan harus punya jalan-jalan rezeki yang memang bisa membuat Allah itu menghadirkan rezeki ke tempat kita. Itu penting banget. Jadi kalau kita menghadapkan rezeki yang banyak, kita harus punya jalan-jalan rezeki yang banyak juga. Ini ya alhamdulillah kita harus memiliki sesuatu yang bermanfaat dan orang akhirnya tahu manfaat kita. Istri itu punya 3 peran dalam Islam. Yang pertama adalah peran normatif. Normatif adalah sesuai dengan fitrahnya. Dia sebagai pendamping suami, dia harus melahirkan hamil ya, dan melahirkan untuk keturunan, menjadi seorang ibu. Itu normatif, mengasuh anak, mendidik anak. Itu peran normatif, ini wajib dipahami oleh seorang wanita. Sekarang ini ada tren ya, family no child, membuat keluarga tapi nggak usah pakai anak, karena anak itu bikin pusing apa itu ya. Apalagi di Korea, artis Korea itu sekarang ternyata happy without child, bahagia tanpa seorang anak ya. Free child ya, child free, child free. Jadi nggak bebas anak. Jadi sekarang sudah mulai beberapa artis sudah mengikuti gaya hidup itu. Nah ini kalau kemudian masuk ke anak kita, ini berbahaya. Maka jangan sampai Anda mengatakan mumet di anak, capek. Jadi susah di anak, ini bahaya. Gak mungkin anak ngubur di kandung. Fitrah wanita itu justru dimuliakan oleh surga karena dia itu melahirkan anak. Dan Nabi menyukai wanita yang anaknya itu banyak, karena akan memperbanyak keturunan. Tapi juga bukan banyak bodoh-bodoh, tapi banyak pinter-pinter. Akeh tapi kemulu kabeh. Anakmu piro? 5. Wah, disayang Rasulullah, ning kemulu kabeh. Ini bikin persoalan umat dannya. Ibu ya kemulu berarti kan. Ya ini perlu diajak ikut madrasah ibu dia gitu. Nah kalau sekarang Pak, saya udah punya anak 4, kemudian baru ikut madrasah ibu, ya wis kadung gitu kan. Kalau udah kadung itu hukumnya berbeda. Yang sak mampumu, ya sak mampumu. Ojo dibanding-bandingin. Ya wis kadung, kalau udah kadung itu kan nggak bisa. Terus kadung gini, kadung plesno, kadung meteng kan. Saya punya sahabat, anakku SMP kadung meteng ini. Tapi salahmu bebaske yo. Iya, kalau cangkem kan udah dibebaske ya, gundulmu ini. Bebas-bebas ini, saya bilang gitu kan. Ya, akhirnya diungsikan keluar kota tahun sampai melahirkan, terus sekolahnya SMP meneng, ya kan? Mas Nabi ini kan ujian bagi kita semua. Dan setiap orang tua pasti punya ujian dari anak-anaknya, betul? Dan setiap anak itu punya ujian khas masing-masing. Tapi Anda harus yakin, dari salah satu anak kita pasti ada anak yang akan mengangkat derajat kita. Meskipun ada anak yang lain yang menjadi kadang-kadang menjadi ujian yang berat, Anda harus sabar. Harus sabar. Maka ketika saya bersolidar sama seorang ustaz, aku diuji sama anakku nih yang kadang-kadang bikin masalah. Pak Edi, tolong
ujian anak itu dihadapi dengan cara perbanyak program untuk membantu memberi solusi bagi anak-anak orang lain. Masya Allah, sebuah jawaban yang luar biasa yang membuat kita akhirnya bukannya kemudian berhenti dari dakwah, tapi justru menguatkan dakwah kita. Itu Bu. Jadi kalau Anda diuji sama anak, jangan kemudian malah mengurung diri, sembunyi, kemudian pengen bunuh diri. Jangan. Harus tetap bermanfaat bagi sebanyak orang dengan doa. Ya Allah, mudah-mudahan dengan pelayananku ini membantu banyak orang. Engkau mudahkan hidayah turun bagi anakku, engkau mudahkan masalah anakku, dan engkau sembuhkan penyakit anakku. Amin. Ya. Maka ini yang harus kita hadapi. Maka peran wanita, peran istri yang pertama adalah normatif. Ini tidak boleh. Saya punya anak perempuan, ya sekarang ini kerja di Magelang, di HRD, di sebuah PT. Dia bilang, Bu, aku yang tak nikah lagi. Katanya dia anak kan mumpet, kenapa? Ibu sering mumpet, mikir gitu. Kok aku sesuai mumpet juga ya Bu? Ini hati-hati loh. Kadang-kadang anak kita itu belajar lewat ibunya. Lah ibu mumpet terus dia anak mau jebule. Apalagi ibu yang mau ibu dia anak mumpet apa nih pikir kowe. Maka walaupun mumpet, Anda terus happy lihat anak, seneng dia anak akeh. Walaupun akeh mak dia mumpet tapi salah. Jadi mumpet itu dikemas dengan bahagia. Kita harus mumpet sambil bahagia. Jadi kalau kata Hakim dulu, kita kan dilarang marah. Ya, kalau marah itu ekspresi setan itu marah. Terus gimana? Kita harus belajar marah sambil tersenyum. Coba praktekkan. Jadi kamu wagumen deh. Ternyata sulit juga ya kata marah sambil tersenyum. Masa Anda jadi ibu-ibu marah sama anaknya gak sholat? Adik-adik, kamu kenapa gak sholat? Kan ekspresinya gak selaras dengan emosi kita. Ya tetap marah, tapi hadirkan cinta. Ya Allah, aku marah kepada anakku karena aku sayang padanya. Karena tugas orang tua ketika lahir anak itu bukan mencari nafkah, bukan mencari kehidupan, bukan untuk dia, bukan untuk mencari nama yang baik, bukan. Yang paling mendasar tugas orang tua ketika lahir anak adalah surat At-Tahrim ayat 9. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Menjaga dirimu, kamu dan istrimu dan keluargamu dari api neraka. Itu tugas pertama. Memastikan jangan sampai anak kita itu tingkah polanya mendekatkan dia kepada neraka. Itu tugas orang tua. Sebelum berpikir mencari nafkah. Karena kalau mencari nafkah dulu, jangan-jangan ada yang mencari nafkah, tapi sumber nafkah itu mendekatkan kita ke neraka. Betul nggak? Maka ini ma'udzubillah ini tadi. Baik. Lalu tugas istri yang kedua setelah normatif, maka seorang wanita, seorang istri harus siap memainkan peranan di level kedua, yaitu peran substitutif, yaitu peran menggantikan posisi suaminya saat ada halangan yang sifatnya sementara atau sifatnya tetap. Substitutif artinya mengganti. Maka seorang istri harus sedikit-sedikit tahu tentang apa yang dihadapi oleh suaminya. Saat suami terkena misalnya serangan stroke, lumpuh, sehingga dia tidak bisa mencari nafkah, maka seorang istri harus siap menggantikan peran mencari nafkah untuk anak-anak itu. Maka ini luar biasa sekali para wanita itu, peran normatif dan peran substitutif, peran menggantikan saat suami berhalangan.
Saat suami ada keperluan, dia harus keluar kota, ya, maka dia harus di rumah menjadi wakil suaminya untuk menjaga anak-anaknya. Saat suaminya mungkin meninggal, maka dia harus siap menggantikan tanggung jawab seorang suami. Saya punya klien di Temanggung, seorang pengusaha wanita yang dia itu suaminya sahabat saya, punya minimarket 5 cabang. Tetapi istrinya ini hanya punya peran yang penting ngurusi duit. Sing enak-enak kok, duit. Ingin membagikan istri. Tahun 2021 kemarin suaminya tiba-tiba meninggal karena COVID-19. Langsung dia tiba-tiba kaget karena semuanya harus dia yang mengurusi. Maka dia harus belajar mengelola bisnis, mengelola tim, mengelola semuanya. Ya, nah, saya sempat mendampingi ya bisnisnya. Ya, saya datang ke Temanggung sama istri saya ya, karena kalau dengan ibu-ibu biasanya mereka butuh, Bu Eni harus ikut, istri saya ikut untuk mendampingi klien. Dan sekarang alhamdulillah kami sudah mulai belajar, sudah mulai lebih tenang menjalankan bisnis. Dia mengatakan suami saya tidak pernah membekali saya dengan ilmu bisnis tadi. Maka ketika Allah mencabut nyawa suami saya harus bisa mengejar semua ketertinggalan saya. Nah, ini peran substitutif, pengganti. Anda harus siap. Ya, harus siap. Karena kita tidak tahu ya sampai kapan. Ya, Anda harus menyiapkan diri. Minimal secara mental. Nah, kemudian fungsi yang ketiga yaitu adalah fungsi prestatif. Wanita punya hak untuk berprestasi, punya karya, punya sebuah pencapaian S1, S2, S3 itu prestatif. Yang tidak boleh adalah wanita itu mengejar prestatif tetapi melupakan normatif. Ini yang melanggar syariat, tidak boleh. Anak-anak kita kemudian didorong untuk sekolah tinggi, didorong untuk punya uang banyak, tapi akhirnya tidak siap untuk menjadi seorang istri, tidak siap menjadi seorang ibu. Ini nggak boleh. Sehingga dia jangan sampai kemudian melanggar kodratnya sebagai seorang wanita. Tapi kemarin anak saya yang perempuan yang di Magelang itu tanya, Bu, aku yang nikah saya gini bisa mau calonnya belum gitu. Enggak, ya. Ternyata dia ngomong aku udah nikah tuh hanya mencari perhatian dari ibunya. Kalau kamu sudah ketemu jodoh yang bagus, yang baik, yang soleh, ya jangan apa nanti kenalan sama bapak dulu, ya. Bapak akan menguji dengan 7 pertanyaan. Udah ini kafe loh Pak. Ya. Jadi penting Ibu kalau bisa jadi calon menantu ya, itu pastikan datang ke rumah itu mungkin menjelang maghrib atau menjelang sholat malam. Suruh dia jadi imam. Bisa nggak jadi imam? Ini penting. Mau maghrib, ya dia, yuk mas maksudnya jadi imam. Nah, kalau calon mantu kita kemudian tanya, Pak maaf ya, di sini sholat maghrib berapa rakaat? Orang cocok ini ya. Sholat maghrib berapa rakaat? Memang itu berapa rakaat? Nah, kalau dia bisa menjadi imam, dia bacaannya bagus, masya Allah. Ini calon imam yang baik. Ini minimal itu. Yang lainnya mungkin penghasilannya halal, ya. Kemudian punya mimpi besar di masa depan. Ya, apa di mimpi kamu di masa depan kalau kamu menikah sama anak saya? Ya, hidup saya itu seperti air yang mengalir, Pak. Kalau air mengalir secoberan dia itu.
Jadi, tapi beda kalau dia punya mimpi, Om, saya mungkin tahun pertama rumah masih ngontrak, tapi tahun kedua saya sudah punya rumah sendiri dengan 3 kamar, 1 untuk saya sama adik, yang kedua untuk anak kami, yang ketiga untuk Om nanti kalau mampir ke rumah kami. Itu kamar khusus Om, bukan itu kamar pembantu. Tapi minimal punya visi, betul nggak? 3 kamar, bapaknya teko di kamar pembantu, itu sudah disiapkan kamarnya, pembantunya suruh pulang. Gitu. Wah itu, ya ini ya kayaknya memang saya harus mempersiapkan diri karena mental untuk siap mantu itu memang sudah saatnya. Anak saya sudah ada usia 26 tahun, 24 tahun ya. Kayak laki-laki harus segera melamar seorang gadis gitu kan. Ini sudah mulai, maka saya belajar untuk menyiapkan diri saya. Nah itu Bu. Jadi normatif, kemudian apa? Substitutif dan prestatif. Jangan sampai anak dibiarkan mengejar karir tetapi tidak disiapkan mentalnya untuk menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Jangan. Dan ketika menjadi seorang istri juga harus ada kesiapan untuk membantu suami saat dibutuhkan, menjadi partner ya. Kemudian juga ketika dibutuhkan ya, saat suami sedang ada masalah berat, istri juga tetap setia mendampingi suaminya. Jangan gara-gara suaminya meleto, stroke, kemudian ganti suami. Ya, bukan kita setia dong didampingi, jangan sampai, jangan sampai habis manis sepati buah, jangan. Ya. Tetap setia sama suami karena surga kita dari suami. Selama suaminya soleh, iya kan? Maka ya namanya jangan soleh, tidak harus soleh. Ini penting, seorang ibu. Di sini semua udah ibu-ibu ya. Ada calon ibu nggak? Ada juga, boleh. Ini calon ibu. Iya, calon ibu itu berarti belum punya anak ya kan? Ya, belum menikah. Oh belum menikah, calon istri. Ya, calon istri. Ya. Dan mudah-mudahan segera mendapat jodoh yang soleh. Amin. Nah, maka ibu sekalian, bagaimana menjadi ibu khairul ummah di zaman sekarang ini adalah Anda tidak perlu terlalu risau dengan problem-problem digital, problem-problem sosial media yang sedang dialami anak, tetapi perbanyaklah kesiapan diri kita untuk semakin mendekat kepada Allah dan gunakan hubungan istimewa kita sebagai orang tua kepada Allah. Kenapa? Karena orang tua termasuk 3 golongan yang doanya makbulan. Ya, makbulan. Ada 3 doa yang doanya makbulan di kaum manusia. Yang pertama, orang yang dizalimi. Orang yang ditolimi itu doanya makbul tak? Di sini ada yang sudah ditolimi? Kalau ada, tolong doakan saya dong. Ya. Yang pengen jodoh, pengen rezeki lancar, cari orang yang ditolimi. Doakan saya dong. Doanya makbulan. Biasanya doanya itu penuh dengan harapan kepada Allah, karena dia tidak terima aku dihina, aku dilecehkan dan sebagainya. Yaitu yang pertama, orang yang dizalimi. Bapak, waktunya 35 detik. Yang kedua, doa orang dalam perjalanan jauh, dalam safar. Anda umroh, banyaklah berdoa. Kemudian yang ketiga, doa orang tua untuk anaknya. Ya. Maka Anda ini punya anak, gunakan privilege itu untuk banyak berdoa. Belajar dari Ibunda Sofia, ibu kandung dari Imam Ahmad.
Ya, perawi hadis yang terkenal, seorang ulama besar. Ibu Sofiyah ini, Sofiyah binti Abdul Malik, dia memiliki seorang ulama, anak yang menjadi ulama besar. Itu ternyata memiliki ketegasan yang sangat kuat dan rasa cinta sayang kepada anaknya yang sangat kuat. Terutama ketika membangunkan anak di waktu subuh, itu Imam Ahmad itu selalu teringat bagaimana ibunya itu luar biasa sekali sabarnya untuk mengajak bangun subuh, mengajak ke masjid, dan selalu berusaha tuntutlah ilmu setinggi mungkin. Dan ketika Imam Ahmad mulai beranjak remaja, ibunya dengan tenang mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya engkau telah aku titipkan kepada Allah. Dan ibu yakin bahwa tempat penitipan yang terbaik adalah Allah, karena dia pasti akan menjaga apa yang ibu titipkan kepadanya. Jadi ibu ini menitipkan anaknya kepada Allah tentang masa depannya. Jadi panjenengan semua ini tetap memberi nasihat kepada anak, jangan pernah berhenti, tetapi lakukan, titipkan anak kita kepada Allah melalui doa-doa malam kita, melalui doa-doa di waktu-waktu mustajabah, melalui doa-doa di tempat yang makbulan. Titipkan anak kita kepada Allah. Ya Allah, aku punya anak fulan, aku titipkan kepadamu ya Allah. Engkaulah sebaik-baik penjaga titipan. Doa ibu ini, dia seorang single parent, Sofiyah binti Abdul Malik. Dia tidak punya suami, tapi dia tahu anaknya ini cerdas, anaknya ini punya kemampuan yang hebat, maka dia harus menuntut ilmu yang jauh, maka dia titipkan anaknya kepada Allah. Maka proses ini harus kita miliki, menitipkan anak kita kepada Allah agar menjadi khairul ummah. Ya Allah, engkaulah pemilik masa depan anakku, maka aku titipkan anakku agar menjadi anak yang sukses di dunia dan di akhirat, bermanfaat bagi dunia dan akhirat, bermanfaat bagi umat, bagi bangsa, dan juga bisa menjadi jariyahku ketika aku di alam kubur nanti. Titipkan semua kepada Allah. Ya, maka inilah rahasia para ibu-ibu yang tangguh, yang hebat dalam melahirkan anak-anak yang hebat adalah dia dalam doa-doa pribadinya menitipkan anak-anaknya kepada Allah. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ibu Fauziah, pemilik Fans Collection kepada saya. Aku tuh setiap malam selalu menitipkan anakku satu anak kepada Allah dengan Al-Fatihah satu. Setiap anak aku titipkan dengan Al-Fatihah. Maka sekarang Fans Collection itu semakin luar biasa berkembang. Sekarang sudah generasi yang kedua, Mas Yaki yang mengembangkan. Tapi menitipkan anak kepada Allah adalah sebuah senjata para ibu. Ya, baik ketika anaknya punya kehebatan yang luar biasa ataupun punya kekurangan, agar Allah lah yang menjaga dia di masa depannya nanti dengan caranya. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa ya menjadi seorang ibu yang tenang, ibadah kita semakin bagus, kita menjemput husnul khotimah untuk diri kita, mengajak anak kita semakin bermanfaat, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan selalu mengingatkan arti penting iman. Dan mudah-mudahan dengan cara itu kita termasuk menjadi bagian dari para ibu yang telah melahirkan generasi terbaik di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya berteman dengan Bu Edi juga. Oh iya. Ya. Ini pertanyaan temanya cocok sekali sama teman saya yang kemarin curhat. Beliau tuh anaknya 3, terus beliau tuh sangat tertekan dan stres sekarang karena mungkin perlakuan suaminya. Terus saya bilang kalau kamu sudah tidak kuat ya sudah kamu lepaskan gitu. Tapi dia berat sama anak-anaknya itu dan dia tidak karena mungkin selama ini dia hanya bergantung sama suaminya
ketika dia mau pisah itu dia tidak punya keahlian apapun gitu. Terus saya bilang, saya bantu semampu saya, nanti saya ajarin kamu dengan keahlian yang saya punya, saya bilang gitu. Nah kalau kondisi seperti ini, baiknya seperti apa ya Pak? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu berhati-hati untuk merekomendasikan seorang wanita yang ingin berpisah dari suaminya karena tertekan. Ya, karena ini juga sesuatu yang tidak mudah dan kita harus mengetahui kondisi sebenarnya seperti apa. Ya, seperti apa. Ya. Karena kadang-kadang pisah itu tidak selalu menjadi solusi. Ya. Karena faktanya banyak suami itu yang memang tidak mudah kalau dia itu ternyata memberi masalah yang berat pada istrinya karena ketidakpahaman. Dia sibuk bekerja, begitu di rumah serahkan ke istri. Karena ketidakpahaman suami. Saya berapa banyak menjadi konsultan dalam keluarga di mana istri dan suami itu saya minta datang ketemu saya ya, untuk mencari jalan tengah. Dan alhamdulillah ketemu jalan tengahnya. Karena suami ternyata bilang, oh aku mudeng, aku nggak tahu apa. Ya. Kemarin terakhir yang saya tangani adalah pasangan suami istri, di mana istrinya tinggal di BSD, sementara suaminya itu pelaut 6 bulan sekali. Omongan suami itu sangat menekan istri. Omongannya, gaya omongannya. Tapi suaminya nggak tahu karena dia tuh orang Medan. Orang Medan tuh gayanya begini, Pak Edi. Logat saya itu yang menekan kayak begini. Ya. Saya nggak tahu kalau omongan saya itu keras. Dia begitu tahu, ternyata dia mau mengubah dirinya. Nah, maka ini perlu disampaikan. Ya. Tetapi jika seandainya istri ini memang mau pisah dengan suaminya, maka kembali, betulkah dia siap? Karena perpisahan yang kadang-kadang tidak, suami itu tidak paham ya, itu juga hasilnya nggak bagus. Dan suami merasa baik kok, aku kok berarti salahku di mana, dia nggak tahu. Ya, ini maka perlu ada mungkin lewat jalur mediator, lewat keluarga sebenarnya. Dalam Islam sebenarnya ada lewat jalur keluarga dulu untuk menyampaikan masalah ini. Kalau mediator dari keluarga tidak ada, cari orang yang berilmu, konsultan ya, atau mungkin ustaz itu untuk bisa menyampaikan. Harus sabar dulu ya. Apalagi anaknya 3 ya, anaknya 3. Maka ini butuh persiapan yang tetapi persiapan yang paling penting bila menurut saya adalah akidah, iman ya. Banyak wanita yang mengatakan aku mantap Pak Edi, daripada aku bersama suamiku yang muncul ada kemaksiatan dan dosa, lebih baik aku berpisah dan aku lebih dekat kepada Allah. Nah ini ada seperti itu. Nah ini dia akan tenang walaupun dia nggak punya apa-apa. Bismillah, karena yakin sama Allah pasti ada jalan. Ya. Siti Hajar contohnya kan, mencari kesana kemari air, ternyata keluar dari Zam-Zam dekat dengan Ismail. Masya Allah. Sa'i, kita ingat tradisi ritual sa'i, ya, itu kan perjalanan Siti Hajar dalam mencari air minum untuk anaknya. Karena iman, akhirnya Allah memberikan solusi. Ini yang paling penting adalah keimanan. Stres, depresi itu menunjukkan goncangan dalam keimanan. Maka dia perlu dirilis itu, stresnya harus dikurangi, dilepaskan. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan, seperti quantum emotion, ya. Kemudian teknik afirmasi positif itu bisa dilakukan. Ya. Tetapi cari mediator dulu sebenarnya yang perlu disarankan. Ya. Itu ya Mbak Mila ya. Nanti mungkin ini kejadian ini saya harus detail karena ini menyangkut masa depan yang sangat panjang sekali. Gitu ya Mbak Mila ya. Oke. Berikutnya. Apakah itu lebih sama dengan wanita yang soleha? Satu, yang kedua, apa yang dimaksud dengan jalan-jalan rezeki dari Allah? Mungkin apa contohnya? Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh itu rumah ya. Apakah sama dengan wanita yang solehah?
saya ingin mengatakan bahwa wanita yang solehah itu memiliki ciri-ciri pertama taat kepada Allah, dan yang kedua akhlaknya mulia. Maka kalau kita berdoa kan diminta memiliki anak yang soleh dan solehah, betul ya? Itu taat, kemudian akhlaknya baik, termasuk akhlak senang mendoakan kedua orang tuanya. Itu contoh anak-anak yang soleh dan solehah. Lalu pertanyaannya, apakah sama wanita solehah dengan wanita khairul ummah? Beda. Karena begini, khairul ummah itu seperti dia itu punya prestasi yang besar, dia punya sebuah karya yang besar. Sedangkan soleh dan solehah itu lebih kepada personality value, pada personality. Maka kalau Anda punya doa, sebaiknya jangan cuma ya Allah jadikanlah anakku anak yang soleh dan soleh, bukan itu, tapi soleh dan soleh ya, tapi dia harus punya kontribusi kepada masyarakat. Contoh misalnya, ya Allah jadikan aku anak-anakku anak yang soleh dan solehah. Sedangkan anak pertama tambahkan kontribusi, dia menjadi penyantun 1000 anak yatim. Jadikan dia sebagai pencetak 1000 penghafal Quran. Jadikan dia seorang pengusaha dermawan yang menyantuni anak-anak miskin di kotanya. Itu ada kontribusi. Ini belum masuk pada kriteria soleh dan solehah, belum. Soleh solehah, taat, beriman, akhlaknya mulia, yes. Tapi kontribusinya apa? Ini belum muncul. Nah, khairul ummah itu adalah simbol bagaimana Allah mencintai umat Islam, bukan hanya baik secara akhlak, tapi juga punya prestasi yang diakui manusia. Ukhrijat linnas itu artinya dilahirkan untuk siap bersaing dengan seluruh manusia. Bukan ukhrijat lil mu'minin, bukan ukhrijat lil muslimin, bukan hanya disiapkan untuk lahir di tengah-tengah sesama muslim aja, tidak. Tapi orang yang terbaik itu jika dia memiliki kemampuan mampu melayani semua manusia, apakah dia agamanya sama, agamanya beda, dari negara manapun, bahkan sudah level kalau bisa punya kemampuan di level kelas dunia. Ini ada saudara saya Bu Budi, ya, Masya Allah, sama Ibu sama siapa? Oh, si Pumut, Masya Allah. Ya, ini ada sahabat saya dari Mukes, ya, ikut belajar masalah di sini. Ya baru lihat, soalnya saya nggak pakai kacamata, ya, jadi kalau begitu lihat itu semuanya ibu-ibu itu sama semua, ya. Wajahnya tuh datang semua. Jadi begitu ada yang tanya, saya mulai melihat, mulai fokus. Jadi saya melihat jenengan ya, tapi tak anggap wajahnya datar semua. Jadi karena memang saya nggak pakai kacamata. Saya begitu ada yang tanya, mulai Mbak Bila mulai kelihatan. Ibu tadi Bu siapa Bu namanya? Bu? Lina, Bu Lina. Ini mulai kelihatan Ibu Lina. Karena kamera saya fokus pada jenengan. Zoom in. Gitu. Jadi berbeda, ya. Khairul ummah itu lebih punya prestasi besar. Ukhrijat linnas diakui manusia. Jadi saya pun merasa ini belum menjadi khairul nas, belum menjadi khairul ummah, karena mungkin saya ini baru diakui di level masjid saya doang. Belum masjid di seluruh dunia mengakui saya, belum. Tapi itu kan tahapan-tahapan. Seandainya hari ini saya tidak bisa, besok anak saya yang mungkin akan mengurusi masjid di level dunia, misalnya. Itu mimpi besar itu yang diharapkan ada pada diri orang-orang Islam. Padahal kalau punya anak itu harus punya harapan, nak kamu harus punya mimpi yang besar. Itu penting banget. Yang pertama itu ya. Kemudian jalan-jalan rezeki dari Allah seperti apa sih? Sebenarnya rezeki itu bukan hanya uang loh, betul nggak? Kesehatan, waktu, kita bisa berpikir normal, ya. Rezeki, saya bisa melihat ibu, ya, Masya Allah, ya. Saya bisa melihat baju-baju panitia. Ini baju lama baju baru.
Baju madrasah ibu yang pertama gitu. Kayaknya ganti ya. Kayaknya saya lupa ingat gitu. Kalau lupa ingat berarti banyak lupanya. Kalau ingat lupa, banyak ingatnya. Saya seringnya lupa ingat. Jangan dengan rezeki, Bu. Rezeki itu banyak sekali. Ibu hari ini hadir di sini, bisa bertemu dengan ibu dan mendengar apa yang saya sampaikan. Itu rezeki dari Allah. Ya, rezeki. Cuma ketika kita kembali memiliki iman yang kuat bahwa rezeki ini semua dari Allah, ya, dan Allah adalah Maha Kaya, maka sebenarnya, Bu, kita itu bisa meminta apa saja kepada Allah. Nanti Allah akan mengirimkan jalan-jalannya. Jadi jalan rezeki itu lihat seperti sa'i, Sofa dan Marwah. Kita mencari air dari Bukit Sofa ke Marwah, nggak ada air. Sofa ke Marwah, di sana Ka'bah. Ternyata sumber air itu keluarnya di sini, di jalur yang bukan jalurnya sa'i, dekat Ka'bah. Zam-zam keluar, Masya Allah. Itulah janji dari Allah. Saya jalan-jalan kunjungan silaturahmi ke mana? Ke Solo, ketemu relasi untuk mencari order pelatihan, mungkin program-program pendampingan bisnis, gitu ya Bu ya. Ternyata order permintaan datang dari Cirebon. Itu jalan rezeki. Jalan rezeki. Dan itu banyak sekali. Dan itu ada ilmu langit dan ada ilmu bumi. Ilmu langitnya harus kita yakin kepada Allah, kita minta kepada Allah, ya Allah, hari ini aku belum bayar SPP, ya Allah, maka tolong kirimkan rezeki yang terbaik darimu, ya Allah. Tapi jalan bumi, ikhtiar kita tuh harus kemana-mana. Kalau Anda jualan, ya jualan kemana-mana. Maka dari jalan-jalan itu kemudian akan dikirimkan rezeki untuk kita. Mungkin melalui saudara kita, tetangga kita, mungkin melalui silaturahmi kita yang lain. Maka kalau Anda ingin, kalau menurut ilmu buminya, jika Anda ingin meningkatkan jumlah penghasilan, ini ada rumusnya nih. Tak kasih rumusnya, mau nggak? Tenang nih, mau? Tentang penghasilan, mau? Jadi kita mencoba mengerucutkan rezeki itu adalah sumber income. Cuan, tahu cuan? Cuan itu duit, fulus. Ini ada 5 prinsip ilmu bumi yang perlu kita ketahui, Bu Nina. Jadi setelah tadi kita membahas seseorang itu harus punya nilai, punya value, punya keahlian, punya bisnis, Anda itu harus punya sesuatu yang bisa dibutuhkan orang lain, bisa bantu orang lain, ya. Maka Anda harus memiliki 5 prinsip agar penghasilan kita selalu meningkat. Ini penting buat ibu-ibu bisa membantu meningkatkan penghasilan. Yang pertama, ternyata jumlah penghasilan kita akan meningkat sebanding dengan semakin banyak orang yang tahu tentang usaha kita dan keahlian kita. Jadi yang pertama adalah semakin banyak orang yang tahu tentang kita. Kita jualan apa, punya usaha apa, Anda punya keahlian apa. Buat semakin banyak orang tahu. Betul nggak ini? Betul. Ini masuk akal. Yang kedua, prinsip yang kedua, jumlah penghasilan kita akan semakin meningkat jika semakin banyak orang yang mau mencoba atau trial menggunakan produk kita, baik barang atau jasa kita. Jadi tahu tok tapi tidak mencoba, ya percuma. Buat mereka mau mencoba, entah dikasih
trial gratis atau dikasih harga khusus, pokoknya mencoba. Dan ketika dia mencoba, kita layani dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, jumlah penghasilan kita akan semakin meningkat jika semakin banyak orang yang puas dengan produk kita. Jadi buat mereka itu senang, puas dengan pelayanan kita, dengan apa yang kita miliki, yang kita tawarkan. Dan yang keempat, jumlah penghasilan kita akan semakin meningkat jika semakin banyak orang yang pesan lagi dan pesan lagi, menjadi customer tetap kita, repeat order. Dan yang kelima, jumlah penghasilan kita akan semakin meningkat jika banyak orang mau mereferensikan produk kita kepada orang lain. Maka jalan-jalan rezeki ini akan datang melalui apa? Melalui semakin banyak kita bersilaturahmi, betul ya? Melalui banyak orang, Bu. Anda tahu, kadang-kadang yang datang ke rumah saya untuk melakukan tes Stevie, itu saya nggak tahu dari mana datangnya. Tapi hampir setiap hari itu ada yang tes. Saya nggak tahu siapa yang mendatangkan. Apakah saya promosi? Saya nggak promosi. Apakah saya presentasi kemana-mana? Enggak juga. Tapi ternyata dari pelanggan-pelanggan saya itu merekomendasikan, mereferensikan, menceritakan, itu loh Pak Edi, bisa membantu orang remaja yang galau akhirnya menemukan jalan hidupnya. Akhirnya mereka datang. Di masa pandemi, saya seorang trainer ya Bu ya. Training itu kan semua tutup, hotel tutup kafe, kantor tutup kafe, dan training itu tiarap. Jalan rezeki mati. Saya bukan digaji, saya entrepreneur. Saya punya usaha, saya bisnis melalui jasa pelatihan. Dari mana Allah membantu saya? Dari orang yang datang dukuk testing 2 hari sekali. Ya. Memang sekali tes biayanya 650.000. Itu kalau saya pakai bisa bertahan hidup bisa 5 hari. Itu 2 hari sekali datang, gidik. Dan saya tidak bisa menolak. Kok ditolak rezeki teko kok ditolak? Ya, cuan, fulus. Tapi ketika saya layani, dia merekomendasikan Pak Dini, Bu Lie, Ponahani datang semua ke saya. Dari mana? Siapa yang menggerakkan hati untuk datang ke saya? Allah. Itulah jalan rezeki. Termasuk proses branding, selling, promosi apapun yang menggerakkan hati itu Allah. Itulah jalan-jalan rezeki. Melalui ini, ya, Anda itu tidak tahu loh bahwa siapa tahu di antara teman-teman ini ada yang menjadi jalan rezeki Anda. Cuma kalau Anda nggak membuka diri, ini loh Bu, kalau ada salon, orang nggak tahu, betul nggak? Anda harus promosi. Anda pun juga harus promosi bisnis Anda ke saya. Pak Edi, tolong dong Pak Edi, saya punya roti yang sangat enak. Roti saya kalau dimakan Pak Edi pasti mimpi indah malam. Ini dicari ini. Dream Bakery, ya, mimpi roti yang bisa pesan jenis mimpi apa yang diharapkan. Keren banget. Kalau ada tak cari betul ya. Ini peluang ini, betul nggak Bu? Ya. Dan senang nggak Anda kalau punya saudara mengenalkan bisnisnya? Senang nggak? Senang. Orang yang soleh, peserta madrasah ibu, itu senang kalau dipromosikan. Ya Allah, alhamdulillah, ibu punya apa? Saya punya salon muslimah. Ya, sekali apa namanya facial jerawat tidak keluar seumur hidup. Iya kan, senang, welcome. Ini loh Bu, saya senang. Kenapa Anda tidak mengenalkan usaha Anda? Malu, gengsi, egois. Itulah yang menutup jalan rezeki kita. Anda tidak punya bisnis, bisa Bu, bisa nggak bisa bantu jualan? Oh bisa.
Pak Edi, saya bisa nggak bantu jualannya, bantu produknya Pak Edi? Boleh. Saya punya banyak reseller dari bisnis saya. Ya, lumayan lah dia kalau bisa membawa orang ke saya, dia dapat saya transfer satu orang 75.000 rupiah. Hanya ngomong tok, terus Pak Edi, itu ada teman saya, tak transfer 75.000 rupiah. Dia datang 5 kali 75, lumayan nggak? Cuan. Itu kuliner. Jalan-jalan rezeki itu luas, dibentangkan. Cuma kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana caranya. Harus semakin banyak orang tahu tentang diri kita. Kenalkan ke masjid-masjid, datang, Bu, ini loh Bu, tak kenalkan, ini geprek saya, dicipi gitu ya. Pedes juga, pedes, gurih tidak, kurang, oh iya, bisa tak tambahi gitu. Nggak apa-apa, seneng. Kadang kalau orang jualan itu ya, yang penting itu bukan produknya loh. Menurut riset nomor 1 itu bukan produk, tapi penjualannya nyenengin. Ya kan? Ada jualan waktu kecut enak, tapi menyampaikan dengan gimana Bu, enak tau Bu, enak tau Bu. Enak. Penjualnya itu berpengaruh. 80%. Ini ya, makanya yuk Bu, perbanyak orang mengenal diri kita, usaha kita, jasa kita, kemampuan kita, maka jalan-jalan rezeki ini akan mendatangi kita. Ya, kemarin ada tamu saya dari Solo. Ya, habis dari Solo, kemudian saya ditransfer. Karena besok saya diminta Mei ngisi di perusahaannya. Dia punya perusahaan, punya 1.000 karyawan. Ya alhamdulillah, dia transfernya nggak banyak-banyak, paling 5 juta. Ya bersyukur sih, alhamdulillah. 5 jutanya akeh ya. Bisa bertahan 5 minggu. Ya bersyukur. Saya senang sekali. Ya. Dan dia datang dari mana? Apakah saya buka website yang bagus? Enggak. Online saya nggak begitu aktif di online, enggak. Tapi menjaga silaturahmi dan connect sama Allah. Ya Allah, hadirkan hambamu yang besok transfer minimal 3 juta ya Allah. Masya Allah, kalau sudah sampai begitu, oh ya Allah, Allah itu ada dan kita malu untuk mengatakan ya Allah, aku berarti duit di sini. Kita paling, ini berarti Gusti Allah nunggu aku, mau pergi sholat, jalurmu opo. Dan ini saya melatih ke anak-anak saya, baru latihan juga, punya keyakinan seperti itu. Saya pernah ketemu sama guru saya kan Hasan Toha Putra, pemilik PT Karya Toha Putra. Saya dari awal dari sales itu yang mendidik beliau, sampai akhirnya menjadi direktur perusahaan beliau dan memiliki beberapa perusahaan. Saya diberi saham di beberapa perusahaan. Dia mengatakan, Mas, Pak, gimana sih Pak Hasan, jenengan kalau ada masalah kok selalu Allah itu membantu. Jadi gini Mas Edi, kita harus punya keyakinan bahwa Allah itu rasa sayangnya kepada kita itu melebihi rasa sayang seorang ibu kepada anaknya. Kalau kita sudah punya keyakinan itu, maka apapun masalah kita, Allah pasti turun tangan membantu kita. Masya Allah. Ibu, saya sakit radang, itu dari pagi telepon terus, radangmu, mari bro, ora krungu gue tak telepon krungu ora. WA lagi bocor, mula-mula 10 pengen denger langsung. Suaramu wis tutup apa durung? Itu lagu, dijelaskan anak saya. Gitu. Itu ibu itu kita sedikit punya masalah itu pengen membantu, betul? Bahkan sampai ada ibu yang masih anaknya sudah menikah pun dia punya masalah, kita pengen membantu, betul? Itulah seorang ibu. Nah, kalau kita punya keyakinan Allah lebih sayang sama kita melebihi seorang ibu, maka bantuan itu akan lebih cepat, pertolongan akan lebih cepat datang kepada kita. Maka Ramadan ini yuk kita asah diri kita bersihkan dosa-dosa kita. Karena bisa jadi yang menjadi penghalang komunikasi kita dengan Allah ada dosa-dosa kita, masalah-masalah kita sama Allah. Ya, saya misalnya dengan Mbak siapa Mbak namanya Mbak?
Hindi. Cindy. Dengan Mbak Cindy saya bisa ngobrol lama karena kita sahabat akrab. Ya, nyaman. Tapi suatu hari saya punya utang sama Cindy. Kemudian saya belum bayar. Kira-kira saya kalau ketemu Cindy gimana? Nyaman enggak? Enggak nyaman. Saya pengennya segera pergi karena aku Cindy utang. Jadi saya punya masalah sama Cindy. Sama juga dengan Allah. Kalau Anda hari ini ketika beribadah itu rasanya kok hampa, rasanya kok nggak connect, rasanya kok pengen cepat selesai, itu berarti ada masalah Anda dengan Allah. Kok rasanya sholat pengen dah rampung, kok aku orang kunek-kunek, orang kusuk, berarti ada masalah kita dengan Allah. Maka kita harus perbanyak istighfar, mohon ampun. Siapa tahu ada dosa-dosa kita yang Allah belum berkenan, maka kita minta banyak ampunan kepada Allah. Ramadan saat kita membersihkan membersihkan hati kita, membersihkan dosa kita, dan memperkuat batin kita agar lebih mudah berkomunikasi dengan Allah. Ya, demikian. Ya. Mohon ditutup dengan doa sekalian Bapak. Oke, mari kita tutup dengan doa, Ibu sekalian. Mengawali dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innallaha qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wal ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wal maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamil alaina fi sakaratil maut. Ya Allah yang Maha Pengasih, Ya Allah yang Maha Penyayang, Ya Allah yang memiliki masa depan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah, hamba-hambamu di majelis ini, di majelis madrasah Ibu, ya Allah. Engkaulah pemilik jiwa kami, ya Allah. Bersihkanlah jiwa kami, hati kami dari segala keburukan, dari segala kemaksiatan yang menghalangi kedekatan kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah yang maha melihat, yang maha melihat hati manusia. Jika Engkau melihat di antara kami yang ada di sini, ya Allah, masih memiliki masalah dengan keluarganya, ya Allah, dengan pasangan hidupnya, dengan anak-anaknya, ya Allah, dengan rahmat dan kuasa-Mu, ya Allah, bantulah kami, bantulah dia, ya Allah, agar Engkau turunkan hidayah, rahmat, sehingga masalah yang dihadapi segera selesai, segera Kau berikan solusi, segera bertemu dengan jalan keluar, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jika Engkau melihat di antara kami hamba-hamba-Mu ini, ya Allah, yang hadir di majelis ini, ya Allah, masih memiliki dosa-dosa besar, masih senang melakukan dosa-dosa kecil, masih senang mengabaikan perintah-Mu, masih senang melanggar syariat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, dengan rahmat-Mu, dengan kuasa-Mu, ya Allah, mudahkanlah hamba-Mu ini, ya Allah, kami semua, ya Allah, untuk bisa meninggalkan semua kejahatan dan keburukan yang masih sering dilakukan, ya Allah. Kuatkanlah kami untuk menghindari, menjauhi, dan mengatakan tidak untuk segala ajakan yang penuh dengan kemaksiatan. Ya Allah, ya Rabb, jika Engkau melihat di antara kami, ya Allah, Engkau melihat hamba-hamba-Mu ini masih ada kesulitan dalam rezeki, dalam hal harta, dalam hal keuangan, ya Allah, dengan rahmat-Mu Engkau yang maha kaya, ya Allah, tunjukkanlah jalan-jalan rezeki untuk kami. Bawalah orang-orang yang soleh dan soleha untuk bisa membantu kami semua, ya Allah, mendapatkan jalan-jalan rezeki yang halal, yang berkah dan berlimpah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jika Engkau melihat di antara kami, ya Allah,
masih memiliki hajat-hajat hidup yang banyak, harapan-harapan yang besar, mimpi-mimpi yang besar, ingin lebih bermanfaat bagi sesama, ingin bermanfaat bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi orang-orang di sekelilingnya. Ya Allah, bantulah kami untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi itu ya Allah. Bantulah kami agar bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jika Engkau melihat di antara kami ini ya Allah, hamba-Mu yang jauh dari husnul khatimah ya Allah, maka turunkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami ya Allah, agar kami bisa segera memperbaiki diri, memperbaiki jiwa kami, memperbaiki ibadah kami, agar kami bisa mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini ya Allah sebagai bulan kami untuk bangkit kembali kepada-Mu dengan diri kami yang terbaik ya Allah. Mudahkanlah kami untuk menerangi malam kami, hilangkanlah segala penat dan letih kami ya Allah. Kuatkanlah tubuh ini agar lebih senang beribadah kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah jiwa kami sebagai pemimpin kami, agar kami bisa memanfaatkan setiap waktu di Ramadan ini, agar kami semakin dekat kepada-Mu, dan agar keluarga kami menjadi keluarga ahli surga-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.